Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mendadak Podcast. Mana tepuk tangannya? Oh, banyak penonton Bu di belakang. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Ninda. Iya, bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke Ibu, sebelum kita memperkenalkan diri nih, wah ada Ibu cantik di sebelah saya. Tapi sebelum kita memperkenalkan diri ya Ibu sebelah dulu, kita mau sampaikan tema dulu Ibu ya. Nah jadi tema kita pada hari ini teman-teman, tak terasa sudah episode 11 Ibu. Udah 11 aja. Sudah 11 Ibu. Tepuk tangan lagi mana episode 11-nya. Wah, udah episode 11 dan 11 ini sepertinya kita lebih spesial lagi ya Ibu ya. Karena dari episode 1 sampai 10 kita ngambil internal Ibu ya, dari yayasan kayak kepala sekolah. Ada beberapa guru juga. Dan di sini ada tamu eksternal kita, tetapi menjadi bagian keluarga juga Ibu ya. Betul sekali. Nah, jadi tema kita pada hari ini teman-teman adalah membongkar mitos komite sekolah, benarkah hanya mengurus dana? Ini jawabannya dari Komite TKIT Darul Mukmin. Boleh Ibu perkenalkan dulu ke penonton-penonton setia kita. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Sanum. Nama saya Ledia Puspitasari. Saya Ketua Komite KB TKIT Darul Mukmin tahun ajaran 2025-2026. Baik, Bunda panggilnya ya Ibu Bunda. Ya. Karena kita kan Bunda, ayah Bunda ya Bu ya di TKIT. Baik Ibu, Bunda Sanum. Betul. Ya, Bunda Sanum berarti Sanumnya kelas berapa Ibu? Karena saya ketua, berarti anak saya di kelas B TKB B ya, A tahun lalu. Oh iya, naik TKB. Iya. Oh berarti ketuanya itu di TKB itu emang kayak gitu. Iya, jadi ada struktur. Nanti kita jawab. Siap, Nanti kita jawab. Boleh. Di sana. Siap. Nah ini kita karena di tema tadi ya Ibu ya, membongkar mitos komite sekolah nih Ibu. Nah jadi banyak nih Bu selama ini orang tua yang mikir bahwasannya kalau komite sekolah ini hanya ya ngendarikan dana aja gitu ya Bu ya. Itu tuh mitos atau fakta Ibu? Mitos atau fakta? Hanya narikin dana. Sepertinya lebih ke mitos sih mitos ya, Bu, ya. Karena pada kenyataannya komite itu tidak hanya narikin dana. Emang sih tiap bulan itu kami akan kayak mengkonfirmasikan ini sudah masuk bulan. Yang merasa belum bayar bulanan monggo dibayar. Karena pada kenyataannya nanti itu dana-dana akan kita olah ya, akan kita kelola untuk kegiatan anak-anak juga. Jadi tema rutin ya Bu ya, tiap bulan. Tiap bulan. Jadi kalau dibilang hanya mengelola dana aja pun tidak juga. Lebih daripada itu. Lebih ya Bu ya. Lebih daripada itu. Mantap sebenarnya, makanya kita kupas ini ya Bu. Berarti itu mitos ya. Mitos lah. Faktanya memang iya narikin dana. Tapi mitosnya itu bukan hanya itu. Iya, bukan hanya itu. Oke. Mantap Ibu. Jadi tadi udah nih, berarti mitos ya teman-teman. Nah jadi apa Bu struktur kepanitiaan di Komite TKIT Darul Mukmin ini Bu? Nah jadi gini, kami kan di sini ada kayak kepengurusan ya. Betul Bu. Ada ketua, ada wakil, ada bendahara dan sekretaris. Nah di sana kami punya tugas masing-masing. Akan tetapi kami tidak terpatok juga. Kalau bendahara hanya urusan duit, sekretaris hanya urusan surat menyurat segala macam. Jadi di sini kami itu emang murni kerjasama. Nah pada saat kegiatan nanti pastinya kami akan mengurus seperti makanan, minuman, snack untuk anak. Jadi gini, ketua itu biasanya memang dari kelas di atas senior. Betul. Nah pada saat pemilihan kepengurusan nanti di tahun ajaran baru itu dari sekolah akan memilih lagi yang wakil. Jadi wakil itu bisa di bawah TKA berarti Bu. TKA atau mungkin dari KB juga bisa. bisa. Tapi kalau misalnya dari KB otomatis nanti di TKA dia tetap lanjut karena belum perpisahan ya. Iya betul. masih di sana. Jadi dia khusus kalau misalnya ketua di TKB ya Bu ya, karena udah senior lah jatuhnya. Berarti Bu sebelumnya
struktur Wakil. ya? Oh wakil, naik Heeh. kelas ya Bu ya jadi Iya, ketua. jadi di tahun depannya itu Mm-mm. nggak dicari lagi Karena ketuanya. dari wakil tadi. Iya, Betul, sudah betul. langsung naik jabatan. Berarti nanti ke depannya yang wakil bisa jadi Iya, naik iya naik jadi otomatis ketua, atau otomatis. otomatis Mm-mm. ya Ibu ya. Wah, berarti banyak ya Bu ya. Berarti Ibu udah lama juga di struktur ini ya Bu ya. Dari tahun Kepengurusan. lalu. Tahun lalu ya Bu ya. Insyaallah. Jadi itu tadi TKA, TKB. Sekretarisnya Bu? Sekretaris juga seperti Sama ya, itu. Bu ya? Heeh. Jadi kalau untuk pemilihan nanti kami Mm-mm. memilih sendiri. Saya kayaknya lebih cocok jadi sekretaris deh, Iya. karena saya nggak berani nih ngurus uang-uangan Betul. gitu. Berarti itu Seperti itu. apa Bu? Maksudnya niatkah bunda-bundanya yang mau pengen atau ditunjuk biasanya? Sebelumnya itu pasti dikasih pemaparan dulu nih dari ibu kepala sekolahnya. Jadi seputaran komite itu nanti ngurusinnya ini, ada kegiatan ini gitu. Jadi setelah itu endingnya baru. Nah, kami dari sekolah membutuhkan wakil karena yang tadinya wakil sudah langsung menjadi ketua. Itu kan sudah didudukan di depan Iya, iya Bu. pada saat pertemuan perdana orang tua murid. Nah, Nah, kira-kira siapa ya bunda-bunda yang berkenan begitu. Kadang dipilihin juga dipilihin sih. juga. Kadang-kadang diem gitu ya Bu ya. Kadang kan ada yang diem, aku sibuk nih. Iya. Aku sibuk Betul. takut nggak menyanggupi gitu. Tapi akhirnya mau juga ya Bu ya, dan Mau juga terjalankan sih. juga. Alhamdulillah terjalankan. Untuk di tahun kami ini ya 2025-2026 ini alhamdulillah itu sudah alumni. Dulu anaknya memang sudah pernah di TK. Sekarang anaknya itu sudah naik di SD. Dan mendaftar baru untuk anak yang kedua misalnya nih sudah pernah punya pengalaman. Oh gitu. Sebenarnya sudah tahu juga beliau, saya nggak sanggup sih karena komite tugasnya banyak. Tapi karena udah ditunjuk nih, ayo dong kan bunda udah pernah. Ayo gitu. Akhirnya maju. Kadang kan kita mental juga ya, udah ditunjukin nggak mau kan. Padahal udah tahu juga job desk-nya ya Bu ya. Oke, berarti alhamdulillah jalan ya Bu ya. Itu Jalan tergantung dari kolaborasi sama kekompakan. Betul. Apalagi berarti Ibu sebagai ketua yang harus mengkoordinasi ya Bu ya, harus memantau bagaimana jalannya nanti komite ini berjalan. Betul. Baik, ini tuh udah jadi, kita udah tahu nih teman-teman struktur kepengurusannya dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan berarti anggotanya ayah bunda ayah bunda, iya. atau ada anggota lain Bu? Gimana? Ayah bunda, ayah nggak ada sih, kebanyakan bunda aja. Iya. Jadi dari komite ini kan 6 orang. Kebetulan kemarin di dalam satu kelas itu saya dan Bunda Ais anaknya sama-sama di kelas TKB, kelas Turki. Jadi kami membutuhkan satu kelas lagi yang belum ada ininya kepengurusannya gitu. Perwakilan lah jatuhnya. Korlas, koordinasi kelas, Betul. koordinator. Siap. Nah, kan kalau misalnya ada kegiatan atau mau kunjungan anak sakit, itu kan per kelas kan kita butuh juga. Iya, Bu. Jadi satu orang koordinator itulah yang akan meinikan sama orang tua murid yang lain. Bun, gimana ya kalau kita jenguk bundanya si A habis lahiran misal, dan kami memilih satu orang untuk menjadi koordinator kelas. Jika bukan dari kelas itu, dari anggota kami gitu misalnya. Jadi ada perwakilannya ya Bu ya. Jadi seandainya di setiap kelas itu ada khusus. Jadi itu yang bisa memantau kalau seandainya ada kejadian yang ini yang sakit atau apa. Berarti setiap kelas ada Bu, sampai TKB pun ada. juga ada. Nah, jadi KB ada korlasnya. digabungin lah jadi komite ini ya Ibu ya. Betul. Mantap Ibu. Jadi bukan hanya dipilih kayak ya udahlah deket sama ibu ini jadi kita masuk komite, nggak gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Nah, tadi udah dikasih tahu struktur ininya. Nah, komite ini sebenarnya tugas utamanya apa Ibu? Komite ini lebih ke membangun komunikasi antara orang tua murid ke pihak sekolah gitu. Jadi misal nih ada kendala nih di anaknya, kalau bisa orang tua murid tuh jangan langsung ke kepala sekolah, misalnya ke komite dulu lah. Bun, anak saya ini gatel-gatel nih, apakah di sana ada entah mukenanya yang belum dicuci misalnya.
disampaikan dulu ke komite. Iya, iya. Jangan langsung ke pihak sekolah kalau bisa. Iya. Jadi nanti di komite lah baru sampaikan ke ini penyambung komunikasi Penyambung lah jatuhnya Ibu komunikasi. ya. Maka di situ kami ada satu grup Heeh. sebagai wadah komunikasi antara orang tua murid ke pihak sekolah. Berarti berjalan Bu? Berjalan. Alhamdulillah sekali. Jadi kalau ada keluhan atau masukan, jadi bagusnya ke komite dulu, komite yang nyampaikan ke sekolah. Ada satu kasus kemarin gatel-gatel sih emang, tapi kayak sepertinya anak si A, anak si B juga terkena, mungkin entah itu virus atau bakteri. Jadi ada orang tua murid menyampaikan ke pengurus. Jadi pengurus menyampaikan kepada saya dan saya menyampaikan kepada kepala sekolah. Jadi supaya itu Begitu. ditanganin sama sekolah ya Ibu ya. Yang namanya berkelompok gitu, rame-rame pasti ada aja lah. Iya betul Ibu. Jadi supaya tidak ini ya Bu ya, kita langsung dari orang tua langsung ke sekolah. Nah, jadi komite yang jadi penyambungnya gitu ya Bu ya. Baik Ibu, berarti itu tugas utamanya. Selain itu Bu, kita udah tahu tugas utamanya sebagai penyambung komunikasi antara pihak orang tua dan sekolah. Ada nggak Bu? 3 hal. Nah, 3 hal keren nih yang udah dilakukan komite dari tahun ajaran 2025-2026. Ada nggak Bu? Kegiatan deh, kegiatan. Kegiatan yang udah dilakukan. Ada. Salah satunya itu, ini kan kita baru berjalan 3 bulan ya. 3 bulan Bu. Iya, sudah ada kegiatan yang dilakukan. Ini benar-benar murni dari komite ya. Itu pengajian. Nah, kemarin itu kami mengundang Ibu Bupati untuk mengisi kegiatan kami sebagai penceramah. Alhamdulillah. 3 bulan ngundangnya Ibu Bupati ya Ibu, ini komite TK. Wah, mantap sekali. Jadi berarti kan baru 3 bulan ya Bu ya. Tapi sebelum itu emang ada Bu pertemuan langsung mungkin antara bunda-bunda? Kalau di semester pertama itu memang belum banyak kegiatan sih ya. Tapi kalau untuk kegiatan anak-anak itu sudah ada. Dan kegiatan anak-anak itu kan emang dari kalender sekolah nih, program sekolah. Tapi kami tetap berkolaborasi. Contohnya seperti Agustusan, lomba Maulid Nabi. Kemudian satu lagi terakhir kemarin ada kayak field trip gitu. Field trip betul Ibu. Kami tetap berkolaborasi. Kalau misalnya ada kegiatan field trip itu, kami menyediakan snack atau susu untuk teman-teman kecil. Jadi itu kontribusinya ya Bu ya, kontribusi dari komite. Betul sekali. Wah, berarti itu ya Bu. Nah, ini kan udah 3 bulan, ada pengajian tadi yang Ibu sampaikan. Ibu pengen ke depannya gimana Bu? Ada program yang mau Ibu bikin nggak Bu? Rencananya besok agendanya. Langsung besok nih. Hari ini podcast, besoknya langsung ini. Besok parenting. Oh gitu. Itu ngapain nih Bu? Boleh dikasih tahu ke penonton nih ini Bu. Jadi untuk parenting ini kita mengumpulkan orang tua murid untuk sama-sama belajar lagi. Jadi di sana kita insya Allah besok itu judulnya bagaimana kita menjaga mentalitas anak di era digital. Jadi bagaimana kita orang tua dalam mendidik anak, kan kebanyakan orang tua itu sibuk. Betul sekali, gitu ya. Gadget lah salah satunya. Jadi bagaimana kita tetap menjaga mental anak, walaupun di era sekarang ini nggak bisa kita tolak gadget itu. Apalagi anak TK ya Ibu ya. Jadi itu ngapain Bu nanti? Mau ada kegiatan sesama orang tua aja atau melibatkan anak? Enggak, orang tua aja. Maksudnya mengundang pemateri ya Bu ya? Kami mengundang narasumber dari yayasan juga sih. Dari yayasan. Jadi yang kami undang itu ayah, bunda. Jadi sekiranya bunda nggak bisa, mungkin boleh diwakilkan sama ayah. Kalau bisa dua-duanya jauh lebih bagus. Jadi kami menyiapkan snack juga untuk menambah ilmu ya Ibu ya. Setuju sekali. Untuk programnya baru jalan, ternyata besok udah mulai langsung. Podcastnya hari ini Toto pasti nanya, oh besok itu ya Bu ya, itu yang kedepannya. Apakah ada lagi Bu? Biasanya kami programnya itu kalau parenting 1 kali, Maulid Nabi 1 kali. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kali pertemuan orang tua murid di semester 1 aja. Karena di semester 2 nanti itu anak-anak udah mulai banyak kegiatan. Kegiatan apa Bu?
apa namanya, Vandewater itu Mhm. anak-anak tuh, kadang kami manggil damkar. Oh gitu. Bukan kami sih, lebih ke pihak sekolah. Nah, Mhm. pihak sekolah itu mengundang damkar, kadang-kadang ada juga, field trip-nya ke bandara atau ke Mhm. tempat ibadah, bisa jadi mungkin, kebun sayur atau Mhm. kebun binatang, dan itu masih masih mau dibahas lagi lah. Tetap juga mengikut sertakan komite ya Ibu ya, Iya, tetap. kegiatan-kegiatan itu ya Mhm Bu. mhm. Baik Bu. Wah itu dia teman-teman, mantap sekali nih. Berarti komite TK itu tugasnya bukan hanya mengurus dana tadi ya Bu ya, tapi banyak program yang udah dilaksanakan, betul ya Bu ya? Walaupun timnya dikit ya Bu, 6 orang sih. 6 ya? Kami lebih, fokusnya 6 orang. Jadi yang Mhm. untuk Korlas, itu Mhm. kami jarang melibatkan, Mhm. karena gini, untuk Korlas itu lebih yang di kelas-kelas aja, bukan yang seperti, kegiatan anak-anak. Karena kalau hanya sekedar mengurus snack Mhm. ataupun, orderan susu-susu gitu kan masih bisa Bisa terkendali, terkendali ya Bu ya? mhm. Berarti kalau tadi kan Ibu ada singgung tentang kalau seandainya ada yang sakit itu, Mhm. berarti itu komite ikut juga atau perwakilan kelas saja Bu, Eee, biasanya? Boleh kalau misalnya dari kelas kami tetap akan bertanya sama Korlas jika mau Mhm. ikut gitu. Jadi untuk tiap anak yang sakit rawat inap ya, Mhm mhm. heeh, Jadi itu, datang juga komite tetap ya Ibu kami ya? tetap mengunjung. Jika kami tidak sempat ke rumah sakit, kami akan berkunjung ke rumahnya. Gitu. Mhm. Oke. Wah, berarti ada juga bagian sosialnya ya Ibu ya, komite ini melihat sosialnya bagaimana, hubungan antara orang tua dan sekolah, baik di anaknya juga ya Ibu ya. Iya. Berarti nggak ada kegiatan ya Bu ini tentang komite anak dan sekolah, ada acaranya nggak Bu? Ada Ada dong, ya Ibu ya? tapi nanti itu di Mhm. semester enggak, di Oh bulan bulan depan. depan, ngapain Iya, itu Bu? Parents Day Oh Parent namanya. Day, itu Mhm. ngapain Bu? Lomba-lomba? Di sana itu, ada orang tua, anak, Mhm. yang dikumpulkan menjadi satu grup. Bahkan kadang orang tua yang tidak saling kenal bisa Iya, saling bisa kenal, kali heeh. mengumpulkan lah ya Bu ya, Iya, ngumpul-ngumpul di sini biasanya kan anak-anak yang lomba ini sekalian ikut orang iya, tuanya datang mhm. juga, Masya Allah Ibu mantap sekali. Baik Ibu, jadi tadi udah dibilang berarti itulah ya Bu, kalau di pertanyaan dibilang apa program yang seru yang disukai anak-anak, mungkin Parents Day itu bisa jadi ini ya Bu? Eee, Kalau Parents Day itu lebih ke orang tua sih ya, Mhm. tapi kalau yang seru bagi anak-anak itu kayaknya bermain air, field trip, Field trip ya Bu, kemarin sempat berenang? manasik haji, berenang, Mhm. setiap kegiatan yang ada di KBTK ITI Darul Mukmin ini kayaknya emang disenangi anak-anak. Karena contohnya anak saya sendiri, Mhm. setiap ada kegiatan pasti, "Mi, besok Kakak mau berenang loh, Iya. besok Kakak mau ke Mekah loh," katanya, manasik haji Betul, ya setuju kan? Ibu. Itu, Heeh, nah balik tadi karena Ibu udah singgung anak Ibu nih, Shanum ya Bu ya. iya. Nah, Ibu testimoni dong Bu, selama Ibu udah menjabat, sebagai wakil, sekarang udah jadi ketua, bagaimana Bu? Ya anak Ibu juga udah di sini apakah tumbuh kembangnya lebih cepat? Apa yang jadi perubahan yang dari kecil nih Bu Sanumnya, sampai udah ke TKB mau masuk SD lagi nih Bu Iya, kan? Itu bagaimana Bu? Boleh sampaikan ke penonton nggak Bu testimoni di sekolah ini? kalau bagi saya Darul Mukmin memang terbaik. Karena Darul Mukmin ini visi dan misinya berakhlak, cerdas, Mandiri. mandiri. Yang sebelumnya anak saya tidak bisa memakai sepatu sendiri, memakai celana sendiri, sehabis buang air kecil Mhm, misalnya semenjak saya menyekolahkan anak saya di sini, semuanya sudah bisa dilakukan sendiri. banyak Bu. Makan sendiri, kemudian yang saya salut itu tiap ketemu orang tua pasti pengen salam Pengen salam ya Bu ya, duluan gitu. yang signifikannya itu ya Bu? Atau ada lagi Bu hal-hal kecil yang, "Wih kok anak saya jadi gini?" gitu Yang berubah? tadinya belum bisa baca Al-Fatihah dengan fasih sudah Sudah hafal hafal. Bu? Sudah Iya, menghafal sampai berapa surat ke Bu? Al-Humazah sudah, Halumah, Al-Humazah juga sudah. Masya Padahal Allah. kadang ya namanya kita orang tua, apalagi saya punya Mhm. baby ya, Iya Ibu. untuk sampai ke surah-surah yang panjang itu Mhm. belum Belum, gitu. Ternyata pulang-pulang anak saya ternyata sudah bisa Al-Humazah, ayat 1000 dinar, sudah Wah, bisa.
Banyak ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah masuk TKB. Itu nanti SD Bu Hmm. rencana? Alhamdulillah, mudah-mudahan SD. tahun depan saya sudah daftar juga. Sudah daftar ya Bu? Iya, awalnya dilema karena umur Kak Sanum itu di tahun depan belum cukup 6 bulan. Jadi setelah sharing sama gurunya Bu Anis kemarin, kenapa dilema Bun, gitu-gitu. Alhamdulillah saya juga masukin les dan sudah mulai kayak dulu sebelumnya ngaji wafa itu susah, kadang nggak bangun karena udah capek, ketiduran pulang sekolah susah dibangunin. Tapi sekarang emaknya yang harus lebih semangat karena mau masuk SD loh. Iya betul Ibu. Kenapa Bunda dilema, kata Bu Anis. Jadi saya bilang karena anak saya mungkin untuk membaca belum ini gitu kan. Jadi udah mulai masuk les, sudah mulai belajar lah, memulai lah. Itu tahun depan persiapan ya Bu. Persiapan untuk di tahun depan. Pasti bisa Ibu. Insya Ya, insya Allah pasti bisa. Apalagi udah banyak ya Bu, signifikan banget ya pasti perubahannya Bu. Jelas ya Bu iya. ya. Biasanya gimana, tahu-tahu nanti berubah tuh Ibu pasti kaget-kaget aja di Kaget. rumah. Jujur pas Al-Humazah itu saya udah kaget banget. Udah sampai situ ternyata. Bahkan kan ada lomba tuh Bu, lomba yang Maulid Nabi apa Ibu? Yang ada hafalan juga, hafalan Al-Humazah. Iya, Itu kalau Sanum kemarin ambilnya di Sholawat Busro. Iya, Sholawat Busro. Iya. Nah itu tadi makanya itu udah jago-jago nih pas take video kan. Iya. Udah hafal aja Al-Humazah, Sholawat Busro banyak ya Bu ya. Karena kegiatan di sini full Ibu. Energi mereka di bawah tuh nggak pernah habis Ibu. Betul, Iya, karena setuju, Bu. begini, guru-gurunya itu yang lebih semangat daripada anak-anaknya, betul. Kalau saya kadang kayak gini lihat ibu-ibu guru ini udah siang-siang gini nggak capek, masih semangat. Masih full ya Bu. Masih full. Apalagi kalau udah kumpul Bu anak-anak TK semua Bu, KB di lapangan nih Bu, di tengah ya Bu, di hall. Wah, kanan kiri lagi segala macam memang kok nggak habis-habis baterainya gitu. Makanya saya sangat mengapresiasikan ibu-ibu guru. Emang betul ya Bu. Itulah Bu, juga mungkin gurunya di sini juga ini ya Bu, motivasinya lebih banyak. Habis itu semangatnya juga bagus Ibu. Oke Ibu, sudah ini udah cukup Ibu kita podcast di hari ini. Tetapi satu terakhir untuk penonton, boleh Ibu sampaikan sedikit harapan besar komite untuk kedepannya bagaimana, dan bagaimana cara orang tua lain itu ikut membantu mewujudkan komite ini supaya lebih maju lagi ke depannya. Boleh Ibu sampaikan ke penonton harapan besar Ibu apa untuk komite ke depannya? Bismillah. Iya. Jadi harapan saya sebagai perwakilan orang tua murid juga di sini, kalau bisa komite ini semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk apresiasikan anak-anak kita di sini. Semoga anak-anak yang bersekolah di KBTK Darul Mukmin ini juga semakin gigih dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang udah pihak sekolah list di kalender, dan orang tua lebih semangat lagi dalam kegiatan anak tersebut. Kalau bisa anak-anak jangan sampai meninggalkan kegiatan tersebut, begitu. Misalnya yang tadinya malas bangun harus disemangatin lagi anak-anaknya. Sayang loh di dalam satu semester jika ada yang ketinggalan satu aja itu sayang banget. Kayak meninggalkan salah satu istimewa ya Bu, satu hari itu kalau nggak dateng ya Bu. Iya. Baik Ibu, cukup Ibu Ledia Puspita Sari, terima kasih banyak Ibu sudah datang pada hari ini. Harapan Ninda kedepannya juga komite TK semakin banyak lagi programnya Ibu ya, semakin eksis, tapi pada sebenarnya udah eksis juga sih Ibu. Ya, mendatangkan Ibu Bupati aja udah eksis Ibu ya. Alhamdulillah banget waktu itu Ibu Bupati masih sempat mengisi karena Maulid Nabi itu sibuk loh. Pasti Bu, kan itu pas pagi ya Bu ya, kemarin pagi ya. Dengan acara yang super padat tapi bisa meluangkan waktunya ke sini.
Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Semoga ke depannya Komite TK lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Tapi ini udah hebat juga Ibu. Satu lagi sih. Boleh, boleh, boleh. Saya berharap Siap. orang tua murid itu Mm-mm. ngelisnya makin rame Ini lagi. nulis apa ini Bu? Kalau misalnya ada undangan parenting kayak gitu-gitu, Mm-mm. lebih rame lagi. Dan untuk kegiatan ke depan itu ada Parents Day dan My Daddy. Oke. Saya berharap semuanya bisa ikut serta tanpa terkecuali. Karena kami sudah effort banget loh, Iya. membelikan hadiah segala Mm-mm. macam untuk juara lomba, bahkan untuk hadiah lombanya saja. Untuk peserta lomba yang nggak dapat juara juga tetap dapat hadiah loh. Waduh. Jadi itu ya Bu, penonton ini pasti Bunda nonton ini Bu. Jadi tolong partisipasinya nanti kegiatan yang udah dibuat oleh Bu Ledia dan jajaran komitenya, silakan ikut ya Bu ya. Karena Iya. semakin ramai semakin asik, betul Saya Bu. itu kayak makasih banget ketika saya bikin undangan gitu dari komite yang ngelistnya sudah 30 nih. Wah. Saya pantau terus. Mm-mm. Di grup itu pantau terus sudah berapa orang nih gitu. Harus dipersiapin ya Bu. Pokoknya Iya. diingetin juga datang ya. Karena kan ajaknya asik Bu, seru pasti ya Ibu ya. Sayang banget kalau dilewatin. Kalau ada hadiahnya lagi kok nggak datang gitu ya. Untuk acara parenting besok kita juga menyiapkan door prize loh. Wah, banyak Untuk sekali. kategori ayah bunda yang ngelis pertama di daftar Wow. absen itu, di absen ya kan. Nomor 1 siapa bunda si A. Dapat si A. hadiah? Iya, itu pure dari komite. Komite. Heeh. Sangat diapresiasi berarti ya Ibu ya. Penonton jangan lupa datang ketika nanti komite sudah ngajak ya Ibu ya, sudah dapat undangan langsung list pertama karena dapat hadiah. Baik Ibu, cukup. Terima kasih banyak Ibu. Saya Ninda Ayu Sabina. Kita tutup ya Ibu ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah nonton pada episode 11 ini. Ditunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.